hari ini sedang ada ujiannya ya. Dari mana suara itu ya masuknya ya? Yang munculnya sih dari MQ Dakwah Digital, Pak. Oh iya. Ya. Mohon maaf kepada seluruhnya ya atas kekurang nyamanan ini ya. Semoga Allah mengampuni kalau ini datang dari kelalaian dan diberi kemampuan untuk mengevaluasi diri dan memperbaiki diri. Untuk sehat itu luar biasa pentingnya, karena ini bagian dari yang kita selalu mintakan ke Allah. Itulah sebabnya hari ini kita minta hari jadi hari kesehatan ya. Dokter Asep ini takdir Allah dijadikan dokter, pasti dengan kehendak Allah, dan ilmu yang ada juga ilmu dari Allah. Maka kalau sesuatu disampaikan ahlinya, mudah-mudahan manfaat. Sudah hadir bersama kita Dokter Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah. Karena dokternya nggak pakai kopiah, ikut nggak pakai kopiah. Siap, Pak. Siap, Pak. Apa yang kita bahas nih hari ini nih, Dok? Iya, berkaitan dengan riwayat pandemi dari sejak sebelum Masehi, kemudian juga pandemi yang banyak merenggut nyawa manusia sampai ada di atas 50 juta riwayatnya begitu. Dan ternyata dari riwayat-riwayat tersebut, penyebab dari pandemi ini selalu ada berdampingan dengan kita. Demikian juga dengan misalnya flu Spanyol. Flu Spanyol yang sempat menjadi pandemi di seluruh dunia, lebih dari 50 juta meninggal, ternyata penyebabnya itu ada sampai sekarang. Demikian juga virus influenza yang dulu mungkin dianggap seperti COVID pada saat ini, sekarang dianggap seperti suatu hal yang biasa. Nah, dari pelajaran itulah berarti kemungkinan nanti masalah COVID pun akan selalu ada. Yang perlu disiasati adalah bagaimana kita meningkatkan sistem imunitas dan daya tahan tubuh kita. Nah, yang paling mudah bagaimana caranya agar salah satunya makanan yang kita konsumsi itu sekaligus dia menjadi barrier, penguat begitu. Nah, pada hari ini mungkin kita akan bahas masalah makanan-makanan apa saja yang sebetulnya itu simpel untuk dikonsumsi, ada dan tidak mahal, tetapi kadang-kadang masalah pengetahuan kita mungkin yang perlu ditingkatkan, sehingga dianggapnya vitamin A, vitamin D, vitamin C dalam bentuk kapsul, suplemen, dan sebagainya. Padahal dari makanan sehari-hari pun, andai kata kita tahu, itu sudah mencukupi. Gitu mungkin gambarannya. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, terima kasih Dok, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, merancang, mengetahui segalanya dalam segala zaman, segala keadaan. Dulu tidak ada ilmu kedokteran seperti sekarang, tidak ada obat-obatan, vitamin yang sudah serba canggih, tapi dulu tetap saja Allah berikan jalan keluar ya. Dan juga Allah tahu tidak semua orang bisa memberi makanan suplemen yang mahal ya. Yang bertanggung jawab atas pembagian rezeki kan Allah. Nah, sekarang kita belajar bagaimana, karena kadang-kadang iklan-iklan suplemen mahal itu seakan-akan satu-satunya solusi, padahal banyak jalan dari Allah memberikan solusi. Gitu ya, Dok? Ya, betul-betul. Ya, silakan Dok. Apa nih, makanan apa? Harus makan apa nih sekarang? Jengkol atau apa nih kan? Izin share screen dulu, Punten untuk Kang Apip jadikan co-host, Kang Apip, biar saya bisa share screen. Jadi kalau kita telusuri, sebetulnya kan manusia itu bukan hanya seonggok daging, tulang belulang yang dibungkus dengan kulit dan ada sistem organ di dalamnya. Tetapi lebih dalam itu bahwa manusia itu adalah kesatuan antara jasad dan ruh. Nah, ketika kita berbicara tentang apapun tentang diri manusia, maka kesemuanya itu juga harus kita optimalkan, harus kita berperankan. Ketika kita berbicara tentang sistem imun juga sama di sana. Tentang sakit dan sehat juga, aspek ruh, aspek hati, dan aspek jasad itu semuanya harus dioptimalkan. Demikian juga dengan sistem daya tahan tubuh.
ketika daya tahan tubuh kita ingin dilejitkan, kita jangan hanya fokus masalah vitamin D, vitamin E, vitamin A, zinc, dan lain sebagainya. Tetapi aspek hati, itu juga risetnya jelas. Kita telah bahas 2 pekan kemarin bagaimana tilawah itu bisa meningkatkan kualitas tidur sehingga meningkatkan respon sistem imun. Kita telah bahas juga pada pekan kemarin bagaimana ketenangan jiwa, ya, itu juga akan berpengaruh terhadap respon imunitas. Demikian juga tentang syukur. Kemarin telah diungkapkan, orang yang bersyukur dalam 14 hari ternyata mempunyai respon sistem imunitas yang lebih bagus ketika dia dikasih antigen hepatitis B. Artinya, sahabat-sahabat semua, nyata di sini bagi kita bahwa ada aspek kolbu yang akan berpengaruh terhadap sistem daya tahan tubuh. Ada aspek psikis yang berpengaruh. Ketika seseorang cemas, gelisah, terjadi gangguan tidur, ketika seseorang tidak punya harapan lagi, tidak punya optimisme, maka yang terjadi adalah penurunan daya tahan tubuh lebih dari setengahnya. Jadi aspek-aspek itulah yang harus kita juga optimalkan. Nah, pada saat ini kita coba bahas dari aspek jasad. Hapunten Kang Apip, saya belum bisa buka share screen Kang, hapunten. Nah, sekarang kita akan coba dilihat dari aspek jasad. Dari aspek jasad ada 2 hal penting di sini. Yang pertama masalah diet, masalah makanan, karena bagaimanapun kita memerlukan bahan baku untuk pembentukan daya tahan tubuh. Untuk membuat senjata kita juga perlu bahan baku. Apakah itu ada mesiu, apakah logam, karet, besi, dan lain sebagainya. Demikian juga untuk membuat senjata di dalam tubuh kita diperlukan bahan-bahan baku yang kita peroleh dari makanan. Nah, bahan baku yang spesifik itulah mungkin yang pada pagi hari ini kita coba ungkap. Karena bahan baku itu banyak dan berlimpah di sekitar kita. Contoh, misalnya kita perlu omega 3, asam linoleat, asam linolenat. Kalau di iklan itu kan dari ikan kod katanya di laut dalam. Padahal yang kalau kita telusuri itu di tetangga kita juga ada di pasar. Ikan gurame juga ada, kemudian juga di ikan nila juga ada gitu ya. Karena dianggapnya iklan itu lebih mahal dan lebih bagus, tanpa filter pengetahuan kita, maka kita mah nggak kebeli. Padahal kalau ikan mujair kan kebeli. Di sana juga sama, ada apa namanya omega 3 dan lain sebagainya. Bentar Kang Apip, saya ingin izin share screen Kang Apip. Biar bisa nampak gambarnya Kang Apip. Kang Faruk punten bisa dibantu. Jadi kalau kita gali ilmunya sebetulnya tidak mesti mahal untuk mendapatkan masukan zat gizi bagi tubuh kita dan untuk mendapatkan trace elemen ataupun mikronutrien lainnya sehingga kita bisa mendapatkan kadar imunitas yang maksimal. Punten nggak bisa share screen ini. Ya, ini lagi minta bantuan juga. Kita lanjut ya. Nah, jadi sesuatu yang di luar dugaan ya. Ya, siap. Nah, Ibu Bapak semua, ketika kita berbicara masalah makanan, maka salah satu yang menjadi pedoman bagi kita adalah halalan thayyibah. Ketika kita berbicara halal, maka fatwa ulama berbicara di sini. Halal dari zatnya, halal dari cara memperolehnya. Nah, ketika kita berbicara masalah thayyib, baik, itu mungkin para ahli yang berbicara di sini. Misalnya ada dokter, ada ahli gizi, ada perawat, dan lain sebagainya. Jadi, ketika kita berbicara thayyib, seperti halnya mungkin para ulama berbicara halal, maka banyak parameter juga di sini. Di antaranya parameter yang terkait dengan faktor penyakit yang ada di dalam tubuh, faktor usia. Nah, thayyib misalnya ya, thayyib untuk bayi belum tentu thayyib untuk orang tua. Bubur bayi itu baik untuk bayi, tapi kalau misalnya untuk kakeknya belum tentu baik, ya. Yang satu belum punya gigi, yang satu pernah punya gigi. Artinya di sini bahwa banyak parameter yang menentukan apakah
makanan itu thayyib bagi orang tertentu ataukah tidak? Sebentar, mudah-mudahan bisa share. Ya. Alhamdulillah. Terus banyak yang mau masuk belum bisa masuk nih, Beb. Iya. Ya. Ada 40 yang mau bergabung belum bisa bergabung. Ya, silakan. Baik, sahabat-sahabat semua, kita sedikit flashback ke belakang tentang riwayat pandemi supaya kita mempunyai pemahaman yang sama. Jadi kalau kita lihat sahabat-sahabat semua, pandemi yang tercatat adalah 430 tahun sebelum Masehi. Di sini telah menelan korban sekitar 100.000. Pandemi terbesar ada dua, yaitu di sini ada flu Spanyol tahun 1918 sampai 1920-an. Di sini 50 juta orang meninggal. Dan kalau kita telusuri, misalnya di sini ada juga campak, ya. Campak ini menjadi masalah besar pada tahun 1520 di Meksiko, ya, menimbulkan banyak kematian. Dan ini ternyata berulang. Flu juga ini berulang, ada Rusian flu, ada Asia flu, ada Hong Kong flu. Penyebabnya adalah masih virus influenza, yang sampai saat ini virus influenza ada, tetapi varian yang berbeda. Artinya sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara masalah COVID, ya, ada kemungkinan COVID itu pun terus ada. Kita tahu bahwa MERS juga kan virusnya mirip-mirip, virus corona juga, cuma beda varian. Nah, ketika kita dihadapkan pada fenomena seperti ini, bahwa flu itu tetap ada, bahwa campak itu varian tertentu, sebagian sudah hilang, sebagian masih ada. Kemudian juga kita lihat Yersinia pestis sebagai penyebab penyakit Black Death, kemudian Great Plague di London. Ini juga ternyata bakterinya masih ada sampai sekarang. Dulu menyebabkan kematian. Nah, pada saat ini mungkin karena sistem pertahanan tubuh kita sudah dilatih dengan musuh yang sama, sehingga lebih kuat, ya. Maka ada kemungkinan SARS-CoV-2 ini juga sebagai penyebab COVID itu ada di sekitar kita. Mungkin entah sampai kapan, wallahu alam. Nah, kewajiban dari kita adalah bagaimana caranya kita memperkuat sistem pertahanan tubuh. Jadi, di dalam kita perkuat dengan bahan baku yang bagus, dengan istirahat yang cukup, dengan hati yang tenang, dengan jiwa yang optimis. Kemudian, di luar kita juga bisa latih nih imunitas kita, ibarat tentara latihan. Ada musuh yang mirip. Dengan musuh yang mirip, maka kita bisa berlatih untuk menghadapi musuh yang sebetulnya. Itulah yang disebut dengan vaksinasi. Jadi, ketika seseorang diberikan rangsangan musuh bohongan, gitu ya, maka akan terbentuk antibodi di sini. Ya. Nah, ketika antibodi itu terbentuk, maka beberapa bulan kemudian, beberapa tahun itu bisa menurun. Sehingga perlu diingatkan, oh ini loh, ada musuh kayak gini loh, diberilah booster. Sehingga terjadi peningkatan antibodi yang lebih tinggi dari semula. Nah, itulah kurang lebih mekanisme terbentuknya antibodi. Tetapi untuk terbentuknya daya tahan tubuh, senjata yang ada dalam tubuh kita itu kan perlu bahan baku yang seperti saya ceritakan tadi. Tidak cukup adanya musuh, tetapi kalau amunisinya nggak ada atau amunisinya minimalis, maka respon imun juga kita mungkin tidak setinggi jika bahan bakunya itu ada. Jadi inilah booster yang bisa meningkatkan sistem pertahanan di dalam tubuh kita ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan berbicara bagaimana pembentukan antibodi itu, pembentukan senjata itu agar optimal dalam tubuh kita. Baik, jadi ada 3 faktor penting di sini. Sekali lagi, manusia bukan seonggok daging, bukan hanya ada tulang belulang, bukan hanya jantung, paru yang ada di dalamnya, tapi manusia juga punya ada hati di sini. Ketika hatinya itu gelisah, hatinya itu tidak tenang, akan berpengaruh pada aspek jasad. Betapa banyak penyakit-penyakit kaitannya dengan pikiran, dengan rasa ketidaktenangan, dengan gelisah, dengan cemas, yang berdampak pada jasad, yang disebut dengan penyakit psikosomatis. Ya, artinya jangan menafikan masalah ini. Ketika kita berbicara ingin sehat, daya tahan tubuh kita kuat, maka seluruh
potensi yang ada di dalam diri itu juga harus dioptimalkan. Bukan hanya ingat masalah makanan, ya. Nah, aspek yang kedua adalah aspek fisik. Aspek fisik itu terdiri dari aspek makanan yang kita konsumsi sehari-hari, minuman, kemudian juga bagaimana kondisi lingkungan, bagaimana kebiasaan-kebiasaan exercise, olahraga dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah faktor psikis. Bagaimana manusia itu mempunyai harapan, mempunyai optimisme, ternyata ini akan berdampak pada melejitnya sistem imunitas. Kemarin sudah saya contohkan, andai kata ada seseorang sakit misalnya, kemudian ditengok, wah bro sakit kayak gini mah 2 hari juga tetangga saya udahan persis sakitnya kayak gini, demamnya persis, nyerinya persis, kepalanya juga pegalnya persis, udahan tuh sekarang udah dikubur. Apa yang kira-kira terasa pada orang sakit tersebut? Dia mungkin merasa gelisah, merasa cemas, dan kemungkinan harapan untuk sembuhnya itu rendah. Beda lagi dengan kalau sakit kayak gini mah bro, sis tinggal olahraga aja, makan seperti ini, pakai obat kayak gini nih, ya. Kemarin juga 2 minggu udah bisa badminton lagi. Kata-kata yang berbeda, tidak dimakan, tidak diminum, tetapi mempunyai dampak. Ya. Jadi sahabat-sahabat semua, aspek hati, aspek jiwa, aspek psikis, ini juga perlu dioptimalkan, bukan hanya salah satunya. Misalnya, aspek hati, kita kemarin udah bahas masalah syukur ya. Bagaimana syukur terbukti secara ilmiah bisa meningkatkan respon sistem imun ya. Bagaimana misalnya istighfar, itu juga bisa meningkatkan respon imun. Bagaimana kita lihat tilawah begitu ya. Tilawah ada beberapa riset yang mengatakan ya, dengan membaca buku paling dia sukai, satu lagi membaca Quran, ternyata respon imunitasnya jauh berbeda. Ini bisa kita optimalkan untuk meningkatkan sistem imun. Baik. Dan masuk pada temanya, jadikanlah makananmu sebagai obat sebelum obat itu menjadi makananmu. Jadi kita optimalkan. Punten nggak bisa ini ya. Sebentar punten. Ya, sengaja oleh AA dimatikan dulu karena AA mau makan kurma. Ya, sebelum makan obat. Jadi makan sekarang mah dua-duanya dimakan, kurma dimakan, obat dimakan. Silakan. Ya, siap AA. Nah, inilah salah satu pengingat bagi kita. Ada semberok dok, suaranya bisa dijauhkan sedikit atau dikurangi sedikit. Ya, sebentar. Atau ya agak sember. Kalau punya sember enggak suaranya? Bagus punya Mak. Nah, berarti garap dan suaranya. Ya, siap Pak. Saya perbaiki mungkin dulu. Tergantung makanan dok ya. Jadi ya, nyiapin pagi-pagi makan kurma bagusnya ini ya? Ya, bagus karena kurma itu kaya akan disakarida dan monosakarida, dan polisakarida juga ada. Jadi kurma itu untuk siap saji jadi energi ada karena dia mengandung kadar glukosa. Kemudian juga kadar sukrosanya juga gula buahnya ada. Kemudian polisakarida juga ada. Jadi ada yang ready to use, ada yang harus diolah di kurma itu. Baik, kita lanjut izin. Lanjut silakan. Nah, sahabat-sahabat semua, jadi jadikanlah makananmu sebagai obat sebelum obat menjadi cemilan, sebelum obat menjadi makanan ya. Karena bagi orang-orang tertentu mungkin makan obat itu lebih sering daripada makan makanan pokok. Baik, kita lanjut satu persatu. Ini Eko 3A, alhamdulillah. Jadi, pada prinsipnya, makanan yang harus dikonsumsi adalah halal. Halal dari zat, halal dari cara perolehan. Baik, itu domain para ulama. Kita akan coba lihat masalah toyib. Baik itu bisa sesuai dengan umur,
untuk bayi belum tentu thayyib untuk kakeknya, ya. Untuk kakeknya belum tentu thayyib untuk bayi, ya. Jenis kelamin, pada makanan-makanan tertentu lebih baik untuk perempuan. Misalnya makanan yang mengandung zat besi, itu pada perempuan harus lebih banyak. Kemudian juga kondisi fisik. Kondisi fisik, misalnya dia menderita penyakit diabetes. Gula itu mungkin thayyib bagi orang tertentu, tapi bagi diabetes itu belum tentu thayyib. Demikian juga dengan aktivitas, maka baiknya ukuran misalnya 1 porsi penuh untuk aktivitas fisik yang berat, misalnya pekerja tambang atau pekerja bangunan, itu baik bagi dia. Tetapi bagi para pekerja yang aktivitas fisiknya rendah, itu belum tentu baik. Jadi artinya masalah thayyib itu banyak parameter, teman-teman semua. Nah, setelah kita rancang adat thayyib, barulah kita hitung kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar, kemudian kebutuhan untuk aktivitas. Kebutuhan dasar inilah yang menjadi basic untuk gerak, untuk jantung, untuk paru-paru, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu, barulah kita berpikir untuk imun booster. Jadi, kalau misalnya makan aja 3 kali atau 2 kali atau cuma 1 kali, kita jangan berpikir masalah imun booster dulu nih. Untuk kebutuhan bahan baku aja belum terpenuhi. Untuk gerak jantung aja mungkin itu belum optimal. Untuk gerakan jalan kaki untuk kerja sehari-hari juga mungkin energi itu belum cukup. Jangan dulu berpikir masalah imun booster, ya. Karena ibaratnya ini adalah makanan pokok, kemudian ini adalah makanan pelengkap atau suplemen. Yang bagus di Southampton University di UK, tim ini meneliti review, jadi dari jurnal-jurnal di seluruh dunia dikumpulkan nih. Kira-kira apa, zat apa yang sekiranya bisa melejitkan sistem imunitas. Nah, oleh para peneliti ini didapatkanlah lebih dari 260 penelitian dari berbagai penjuru dunia. Dikumpulkanlah lebih dari 260 penelitian, di mana penelitian tersebut ada yang membuktikan beberapa zat-zat itu akan berpengaruh terhadap peningkatan sistem daya tahan tubuh. Ya, kalau diuraikan, punten, ini mungkin agak detail, tetapi ini menurut saya sebuah ilmu yang sangat bagus. Penelitian salah satunya dilakukan terhadap 1 juta tuh. Ini sampelnya banyak banget. 1.200.000 orang. 1.200.000 orang, sampelnya banyak banget, Masya Allah. Nih, meneliti tentang vitamin A. Ternyata di sini dikatakan vitamin A itu tidak berefek terhadap angka kematian yang diakibatkan oleh penyakit saluran nafas. Pada penelitian ini ya. Tetapi kalau kita lihat, vitamin A menurunkan berbagai macam penyebab kematian pada diare, kemudian juga menurunkan angka kejadian diare pada anak-anak. Ini penelitian, salah satu penelitian. Penelitian lainnya, ini masih tentang vitamin A. Di sini juga sama, penelitian yang memang tingkat tinggi, randomized control trials di sini. Diteliti terhadap 3.000 anak-anak. Ya, di sini dikatakan bahwa vitamin A tidak berefek terhadap angka kematian anak-anak dengan infeksi paru-paru. Tetapi di sini dikatakan bahwa vitamin A menurunkan angka kejadian radang paru-paru. Di sini juga dibahas tentang vitamin C. Bagaimana vitamin C itu kalau dilihat berpengaruh terhadap apa? Terhadap penurunan sistem insidensi atau kejadian dari penyakit radang paru-paru. Artinya ketika kemarin tuh kita rame-rame minum vitamin C, ternyata dari resepnya juga ada di sini. Mengkonsumsi vitamin C bisa menurunkan terjadinya angka kejadian radang paru-paru. Nah, penelitian lagi sama vitamin C juga. Di sini dikatakan bahwa vitamin C pada umumnya ini tidak berpengaruh terhadap penyakit influenza menurut penelitian ini, ya. Kemudian juga kita lihat vitamin D juga di sini ada yang mengatakan berpengaruh terhadap penurunan. Kita kemarin kan vitamin D3 ya, rame-rame itu. Vitamin D ternyata berpengaruh terhadap penurunan resiko dari kejadian infeksi saluran nafas. Kemudian juga vitamin D akan berpengaruh terhadap penurunan resiko terhadap beratnya penyakit saluran
infeksi. Ya punten teman-teman kalau agak jenuh membaca ini, tapi inilah ilmu dari hasil jutaan orang yang diteliti ya. Kemudian juga lihat di sini ada zinc, copper dan iron, yaitu trace elemen ya. Nah, dikatakan bahwa trace elemen tadi, zinc, kemudian copper, kemudian iron, bisa menurunkan angka kejadian berulangnya penyakit saluran pernapasan ya. Jadi itu sahabat-sahabat beberapa penelitian yang menunjukkan kepada kita ternyata masalah makanan ya, di mana di dalamnya itu kan terkandung berbagai macam zat-zat yang tadi ternyata berpengaruh terhadap kejadian infeksi saluran napas. Ada yang memang tidak berpengaruh terhadap menghambat kematian, ada juga yang berpengaruh terhadap kejadian, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita rumuskan nih bagaimana caranya agar konsumsi makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu mempunyai nilai kelengkapan dan kecukupan. Jadi dari jenisnya itu lengkap, dari jumlahnya itu cukup, ya. Jadi sahabat-sahabat semua, kita balik lagi pada slide awal bahwa ketika seseorang mengkonsumsi makanan, maka hal-hal pokok itu dulu. Apakah makanan protein, kemudian karbohidrat, kemudian juga lemak, itu dulu dicukupkan sebelum kita fokus pada peningkatan sistem imunitas. Nah, mungkin nanti kita akan coba dibahas tentang, dok, kalau begitu buahnya harus bagaimana, ikannya harus berapa, kemudian juga sayurannya harus berapa. Nah, mungkin itu langkah-langkah praktis ya yang bisa kita kita lakukan dalam kondisi sehari-hari. Baik, sementara itu dulu AA. Ya, terima kasih dok. Jadi sekarang mah terus terang aja apa yang harus dimakan selain yang tadi disampaikan, yang betul-betul dengan modal tidak terlalu besar tetapi bisa ngebooster tubuh. Apa saja nih misalkan yang realistisnya? Ya, baik. Sekarang kita masuk ke tatanan teknis ya. Jadi dari tatanan teoritis itu kita bisa dapat gambaran bahwa makanan-makanan tersebut berpengaruh terhadap sistem imunitas. Nah, sekarang kita masuk pada yang praktisnya. Ya, itu yang paling penting, dok. Ya, siapa? Modal ya. Ini coba saya sederhanakan dari teori-teori yang tadi supaya tidak mengawang-awang, ya, mengawang-awang. Ada gambar di sini, sebentar. Ini belum. Daging atau lele. Ya, baik. Sebentar. Rumusnya banyak sebetulnya. Ada rumus piringku, ada rumus mejaku, ada rumus gizi seimbang, dan sebagainya. Tapi pada intinya, kalau kita lihat dari segi yang paling mudah disensasi oleh kita adalah misalnya warna. Ya. Pertama, nasi merah. Nasi merah itu mempunyai kandungan B1, B6, B12 lebih tinggi daripada nasi putih. Bukan berarti kita nggak boleh mengkonsumsi nasi putih. Tetapi tatkala kita mengkonsumsi nasi merah, maka yang tadi tuh kita butuh vitamin B1, B6, B12, di sini kadarnya lebih tinggi. Artinya, ketika kita ingin meningkatkan imun, salah satunya mungkin dalam seminggu itu mungkin dalam seminggu misal 2 hari ada konsumsi nasi merah. Di nasi merah, bukan tiap makan nasi merah terus gitu ya? Itu lebih bagus, ya. Ya, di nasi merah juga itu kandungan vitamin D3-nya itu lebih tinggi daripada nasi putih. Punten, ini bukan berarti kita mendiskreditkan nasi putih, enggak ya. Cuma kita lihat fakta ya, fakta ilmiah dari komposisinya. Nah, kemudian juga kita lihat bagaimana dengan resiko terjadinya diabetes. Nasi merah itu mempunyai glycemic index yang lebih rendah daripada nasi putih. Artinya di sini resiko untuk terjadinya diabetes pada orang yang mengkonsumsi nasi merah ini lebih rendah, ya.
Jadi dapat kita tuh ya, pertama dari vitamin B1, B6, B12. Nah, kemudian vitamin A. Ya. Benar. Jadi nasi merah usahakan jadi bagian dari makanan kita. Ya, Tidak selalu meninggalkan nasi putih. Ya, tetapi diselang-seling kalau bisa. Tapi kalau memang rezekinya ada nasi merah setiap waktu itu lebih baik gitu ya. Ya, betul, A. Betul, A. Ada juga nasi hitam, Dok, gimana? Nasi hitam saya belum baca risetnya. Oh iya, udah lewat. Belum lanjut Dok, lanjut. Nah, kemudian vitamin D kalau kita lihat vitamin D pada nasi merah ada dua jenis nih. Ada nasi merah yang memang kulitnya itu dikelupas penuh karena untuk menguliti dari biji berasnya itu ya dengan kulit sampai kulit ari-arinya ternyata itu ada beberapa grade. Ada yang dikupas sampai bersih dengan mungkin tiga kali masuk mesin. Ada yang mungkin yang ada tersisa selaputnya, itu juga ternyata berbeda teman-teman. Jadi yang tersisa selaputnya itu vitamin B1, B6, B12, vitamin D-nya itu lebih tinggi daripada yang dikupas sampai bersih gitu. Cuma memang saya sudah nyobain, kalau yang dikupasnya itu nggak sampai kulit ari-arinya, memang rasanya itu agak sedikit kaku, ada keras sedikit gitu ya. Tidak sepulen. Nah, tidak sepulen kalau nasi itu digiling dengan beberapa kali penggilingan. Itu diantaranya. Satu ya. Kemudian roti. Semua roti sebetulnya roti gandum. Ya. Tapi kalau misalnya rotinya seperti ini, jadi pengupasan gandumnya itu tidak sampai rontok, tidak sampai bersih dengan ari-arinya. Ini juga hampir sama dengan roti merah tadi. Jadi ada 4 yang lebih tinggi dibandingkan dengan roti putih. Vitamin B1, B6, vitamin A, dan entah kuprum, saya kurang tahu tuh. Lupa lagi, bentar. Jadi ada 4 kadar yang lebih tinggi di sini. Artinya kalau misalnya mengkonsumsi roti begitu ya, lebih dianjurkan sih rotinya roti merah seperti ini. Ini tatanan praktis teman-teman ya. Apakah ini bisa dilakukan? Sangat bisa ya. Apakah ini mahal? Mungkin relatif ya kalau dibandingkan dengan beras putih, atau kalau roti mah kayaknya mah hampir sama rasanya harganya kayaknya ya. Nah, kemudian daging. Daging ini sudah jelas ya, kandungan protein hewaninya juga di sana tinggi, ada ya. Kemudian juga kadar zat besi, ironnya juga di sana tinggi. Tadi kan iron dia berpengaruh juga terhadap sistem pertahanan tubuh ya. Nah, di daging ini zinc dan seleniumnya juga tinggi teman-teman. Selenium, kemudian zinc tadi kita lihat itu juga berpengaruh terhadap sistem pertahanan tubuh. Berapa banyak mengkonsumsi daging? Bisa 1 minggu 1 kali, karena kita akan kombinasikan nanti dengan ikan ya. Nah, dengan ikan. Kalau ikan nih, asam lemak tak jenuhnya itu lebih tinggi. Kemudian juga rantai molekul pendeknya itu lebih tinggi daripada daging. Pendek kata, ini untuk ikan jauh lebih aman terhadap peningkatan penyakit jantung dan pembuluh darah dibandingkan dengan daging. Maka kalau daging mungkin seminggu sekali, kalau ikan usahakan tiap hari. Kan mudah ya. Ada ikan gurame, ikan mujair, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah kita memerlukan nih vitamin-vitamin dan antioksidan. Di sini beta karotin banyak ya di wortel itu. Di sini juga sama, gudangnya vitamin. Di sini juga banyak. Wortel itu bisa dikonsumsi di masakan, di sayuran, bisa juga di jus. Nah, yang mungkin ini perlu dikoreksi, pada beberapa enzim dan vitamin tertentu, ini bersifat termolabil. Jadi ketika dipanaskan, ada sebagian zat ini yang rusak. Maka diusahakan sih kalau memasaknya mungkin ya, ini dikukus atau sesekali di jus. Bukan hanya mungkin setiap mengkonsumsi ini di sop ya. Barangkali mungkin seminggu sekali mungkin ini di jus. Dan kalau di jus ini disatukan dengan buah-buahan ya, dengan jambu, kemudian dengan alpukat, ini nggak terasa sebetulnya rasa wortelnya. Kemudian jeruk ini ascorbic
asidnya juga tinggi di sini, kemudian seleniumnya ada di sini, zincnya juga ada di sini. Sehari bisa 1 dikonsumsi. Kemudian juga ini pepaya, buah yang sangat murah, berlimpah. Memang kalau kita bandingkan kadar zincnya, kadar vitaminnya, ini persatuan sajian ini lebih rendah dibandingkan dengan jeruk. Dengan alpukat juga di sini ada lemak nabatinya itu bagus. Jadi kandungan lemak nabati di alpukat ini lebih bagus daripada kandungan lemak hewani yang ada di daging, ya. Kemudian juga tempe. Nih, fermentasi. Ini kan makanan ada di kita semua ya, teman-teman ya. Simpel begitu ya. Pertanyaannya, Dok, kalau begitu berapa banyak makan tempe sehari? Rata-rata 3 potong. Ya. Kemudian juga di sini sayuran. Nih, saya sempat terkagum-kagum gitu ya, Masya Allah. Di sini ternyata ya kandungan selenium, kandungan zinc di brokoli ya. Itu ternyata kalau misal kita mengkonsumsi dalam porsi misal dalam sayuran apa yang suka pakai brokoli, capcay begitu ya, dengan 2 takaran, ternyata ini kebutuhan itu bisa mencukupi kebutuhan sekitar 20% kebutuhan dari trace elemen. Jadi kalau kita kita tahu datanya seperti ini kan kita bisa mengkombinasi ya. Kemudian juga ini tahu. Nah, sahabat-sahabat semua, makanan ini sebetulnya ada di antara kita. Dan makanan itu belum tentu mahal di antara kita. Sekarang, ini kan makanan, bersifat makanan pokok, plus makanan yang mengandung juga beberapa zat yang dibutuhkan tadi. Ya. Sekarang kita tambah nih. Aduh, punten. Ada nggak? Nah, ini tambahannya. Tambahannya ini, teman-teman. Untuk penguatan. Jadi kalau misalnya ini dikonsumsi seminggu sekali, misalnya kurma. Kurma itu komposisi dari fruktosa ya, sukrosa, kemudian juga glukosa sama polisakarida di sini banyak juga, ya. Jadi biar bisa menjadi sumber energi yang siap guna ataupun sumber energi yang bisa ditunda. Kemudian jintan hitam, nih habatus sauda, kemudian madu, kemudian susu. Susunya itu kalau bisa mah susu fermentasi ya. Susu apa? Susu kefir gitu ya. Nah, susu fermentasi. Karena di sini banyak bakteri baik. Ada Lactobacillus, ada L. caseirota strain yang bisa memelihara mikrobiota yang ada di usus. Mikrobiota yang ada di usus ini sangat penting untuk sistem pertahanan tubuh. Dan ketika kita berbicara masalah kekuatan yang ada di usus, dia juga bisa berdampak pada kekuatan otak. Kita tahu ya, ada brain gut axis ya. Jadi bagaimana antara usus ya dan otak itu mempunyai keterkaitan yang sangat baik. Nah, mungkin itu demikian beberapa caranya. Semoga ini. Silakan aja Dok, langsung tanya jawab Dok. Baik, silakan. Baik. Ya. Baik. Kita akan coba beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, mau tanya putih ada dengan pengolahan yang tanpa pestisida dan sebagainya ya, secara kimiawi itu juga bisa dikonsumsi. Silakan. Kalau mereknya saya nggak tahu ya, karena kalau merek itu kan beda-beda ya Bu ya. Jadi silakan saja. Kalau saya anjurkan sih glycemic index dari nasi merah itu jauh lebih rendah ya. Jadi kalau misalnya belum mampu untuk nasi merah, selang-seling dengan nasi putih juga nggak masalah ya. Kemudian Pak Dokter, beras merah bagus, daging merah bagus, roti merah bagus. Bagaimana dengan jahe merah? Iya.
Pertanyaan yang cerdas, Pak Nana, si Jagur. Jadi jahe merah itu kandungan zingerol. Ada zat aktif di jahe merah itu yang disebut dengan zingerol dan sagaol namanya itu ya. Dia mempunyai zat aktif yang lebih tinggi dibandingkan jahe gajah, kemudian jahe emprit ya. Nah, kemudian di jahe merah juga kandungan B1, B6, B12-nya juga itu lebih tinggi ya. Jadi apa namanya? Kalau untuk obat itu jahe merah itu lebih superior, terutama untuk peradangan, antiinflamasi ya. Kemudian juga untuk penyakit-penyakit di sendi dan sebagainya. Kemudian dari Kang Cep, Dok, terima kasih atas penjelasannya. Bu bertanya untuk pengaturan makanan pagi, siang, malam sebaiknya bagaimana? Jadi sebetulnya banyak teori ya. Ada yang mengatakan makan itu nggak usah 3 kali, 2 kali juga cukup. Ada juga yang mengatakan makanan pokok itu 2 kali, makanan selingan itu 3 kali. Jadi kita lihat kembali pada fisiologi tubuh. Ketika pagi-pagi, ya orang itu kan akan beraktivitas, maka energi yang disiapkan kemungkinan harus bisa mencukupi kebutuhan basal. Kebutuhan basal itu kebutuhan dasar dia ya. Kemudian kebutuhan untuk aktivitas plus kebutuhan koreksi untuk bagaimana kondisi lingkungan. Cuaca panas berbeda, cuaca dingin berbeda untuk kebutuhan air dan kalorinya. Jadi bagusnya untuk makanan pagi adalah makanan yang mudah dicerna oleh tubuh. Makanan misalnya pada siang hari, misalnya jam 9, jam 10, makanan yang tinggi kalori. Kemudian makanan pada sore hari ya atau pada malam hari itu kalau bisa kalorinya nggak banyak. Tapi kalau bisa di sana kandungan vitaminnya, kandungan mineralnya di sana banyak. Ya, karena menjelang malam hari kemungkinan kebanyakan aktivitas itu tidak dominan di sana. Tapi berbeda halnya dengan orang yang beraktivitas pada malam hari ya. Kemudian pertanyaannya hubungan antara sunnah tidur pagi dan sore ditinjau dari segi kesehatan. Oh iya, baik. Jadi ada tidur yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu tidur sejenak sebelum zuhur waktunya. Ada penelitian yang bagus nih, saya pernah baca di Jepang. Antara yang jadi penelitian siswa pelajar SMP apa SMA, saya lupa saat itu ya. Ada yang dibiasakan tidur siang hari, ada yang tidak dibiasakan tidur. Nah, diteslah di antara 2 kelompok tadi. Ternyata daya ingat mereka yang dibiasakan tidur siang itu lebih bagus. Ya. Itu yang saya baca ya. Nah, kemudian tentang larangan tidur antara subuh dan setelah subuh antara maghrib dan isya dan setelah asar, nanti mungkin akan kita bahas lebih detail lagi ya. Oke dok, kalau kita setiap hari tidak makan nasi tapi makan sayur serta buah, boleh nggak dok? Lagi diet, tidak suka makan nasi. Jadi pada intinya, yang kita konsumsi adalah total kebutuhan itu tercukupi. Kebutuhan kalori, kebutuhan protein, lemak, kemudian vitamin, mineral, dan trace elemen. Intinya itu. Sumbernya sih mau dari nasi, mau dari tempe, mau dari tahu, mau dari roti, dan sebagainya itu terserah. Ya. Nah, untuk program diet, misalnya penurunan daya tahan tubuh, maka yang harus diturunkan adalah jumlah kalori yang masuk. Kemudian dok, sebentar. Ini pertanyaan dari, oh Masya Allah, sudah banyak nih pertanyaan yang dari IG ya. Aduh, punten. Dok, oh iya, ada pertanyaan. Oh iya, ada yang bertanya, oh mungkin tadi saya tampakkan gambar masjid Eko 3. Ada yang bertanya mau wakaf Eko 3. Ada yang bisa share kontak di sini. Wakaf Eko 3, punten ya. Baik, sebentar. Wakaf pagi-pagi, bentar. Kang Jajang, ada filenya Kang Jajang? Punten, wakaf Eko 3, punten. Saya akan coba ya, cari dulu.
Wakaf untuk Eko 3. Sebentar dulu. Eko 3. Oh ya, ada sebentar filenya nih. Nah, sahabat-sahabat semua, mangga untuk yang mau wakaf ke Eko 3. Oh, belum tampil ya. Oke, sebentar, punten. Belum saya siapkan. Oke, silakan untuk yang mau wakaf ke Eko 3. Kalau nggak salah berapa per meternya ini ya? 250.000 per meter begitu ya. Silakan, ini belum. Ya, ini nomor rekeningnya, silakan. Mau di-scan pakai QRIS, silakan. Bagi yang ingin investasi di Eko 3, kita lagi membangun masjid ya. Masjid Eko 3 ini nih, yang ada di gambar saya nih. Ada yang di background. Silakan catat dulu atau mau langsung infak atau wakaf, silakan. Di rekeningnya BSI 9255 373 000. Di BSI silakan di 9255 373 000. Ya. Mangga mau di-scan silakan, bisa menggunakan Oppo, Dana, link aja silakan. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan pagi ini kita bisa berinvestasi. Selama masjid itu berdiri, selama masjid itu beribadah, maka selama itu juga pahala akan terus mengalir insya Allah. Baik, nanti untuk tim mohon dibantu ya. Ada yang menanyakan rekening tadi, punten dibantu nanti. Kemudian, Alhamdulillah. Dok, kapan ini dilanjutkan pelajaran buat ini nih, para jamaah yang mau belajar khusus ilmu pagi-pagi itu? Oh ya, kita ada sudah kurang lebih 36 tim ahli yang sudah bergabung di MQ Pagi. Ada sekitar 100 berapa kemarin itu 130-an, 130-an yang untuk koordinator di MQ Pagi di kabupaten kota, begitu dan kita akan jadwal kemarin kan baru trial, percobaan, ternyata responnya alhamdulillah bagus. Semoga nanti kita bisa istiqomah. Dan sekarang lagi pendataan untuk permasalahan yang mungkin dibutuhkan oleh teman-teman seperti kemarin. Kalau untuk fast food nih, bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan anak? Jadi makanan-makanan fast food seperti itu kita lagi menginventarisir sehingga apa yang kita berikan itu betul-betul menjadi kebutuhan dari teman-teman. Begitu, satu lagi dok, nanti yang sangat penting ini kan hasil penelitian di Amerika itu ternyata bahwa penggunaan gadget ini terhadap pornografi itu kemarin lihat hasil penelitiannya, kerusakannya sangat masif ya, kepada kerusakan otakku dan kecenderungannya permanen dan sangat berpengaruh di dalam cara berpikir dan bersikap. Mungkin nanti dimasukkan juga salah satu kurikulum dialognya, bagaimana pornografi itu harus sangat kita sadari bahayanya, baik bagi yang sepuh-sepuh, karena yang sepuh juga ada yang keranjingan ternyata. Dan pernah ada seorang yang konsultasi bagaimana suaminya jadi telat terus di kantor gitu karena keranjingan ini juga, dan menjadi tidak normal. Efeknya ke anak-anaknya juga. Nah seperti ini bagus sekali nanti kalau kita undang ahlinya sampai kita paham betul bahayanya. Oh, siap insya Allah dimasukkan Baik. Apalagi ini rencananya dalam dialognya ini yang akan segera diluncurkan ke para pendengar pemirsa ini. Program sementara ini baru ada 3 yaitu program kesehatan, kemudian psikologi, kemudian program pendidikan pada anak Sementara itu ada 3. Ahli-ahlinya itu sudah dikumpulkan oleh Pak Roni dan kawan-kawan. Sudah bukan dikumpulkan, dihimpun dok. Ya sudah dihimpun. Semoga ini bisa menjadi segera untuk dikurikulumkan begitu Siap, bagus. Alhamdulillah. Dalam 2 menit terakhir ini apa yang akan disampaikan nih paling penting sekarang?
Ada. Ini sekarang rada ada ini dok, bawa nasi putih tuh katanya bisa bahaya, tapi di Jepang tuh kan makan nasi putih baik-baik aja tuh. Ya betul. Jadi tidak ada sesuatu yang superior di antara yang lain. Yang perlu dilakukan adalah proporsional. Proporsional ya. Jadi walaupun nasi merah kalau 2 bakul agak kurang bagus gitu ya. Ya, yang penting itu proporsional teman-teman. Jadi mungkin nanti insya Allah kalau teman-teman berminat, nanti untuk ini ada pelatihannya nasi merah segimana, kemudian nasi putih lauk pauknya segimana. Dari mulai tatanan tadi tatanan kolbiah, nanti juga mungkin memberikan materi ya. Tatanan kolbiah bagaimana, kemudian tatanan psikis optimisme, kemudian makanan seperti apa, habitnya seperti apa. Nah di MK Afiat nanti ada pelatihan meningkatkan 7 sistem imun. Silakan teman-teman barangkali yang ada waktu untuk bergabung, silakan ya. Ada batch 1, 2, 3. Silakan bergabung di sana. Kita akan sesimpel mungkin Jadi yang telah dibahas tadi, bagaimana aplikasinya? Seperti katakan tadi, teori kan seperti itu. Aplikasinya bagaimana? Nah mungkin nanti akan kita pandu hari demi hari gitu Insya Allah. Silakan. Jadi gimana cara ikut pelatihan itu? Ngegrup juga, ada grupnya khusus gitu? Ya. Mendaftarkan diri? Ya, jadi mendaftarkan diri di MK Afiat. Mungkin linknya teman-teman yang dari MK Afiat punten bisa disampaikan. Nah, setelah teman-teman nanti tergabung, akan dikirimkan bukunya, buku 7 kiat melejitkan sistem imun. Ada buku panduannya. Buku itu terdiri dari teori, kemudian dia di belakangnya itu adalah latihan. Kemudian teman-teman mungkin nanti akan gabung di Zoom tentang bagaimana caranya penggunaan latihan itu. Kemudian nanti akan diberikan akses video untuk hari pertama, kedua, ketiga. Hari pertama misalnya tentang syukur, apa yang harus disyukuri, begitu ya. Berapa orang satu grup nih, satu batch ini berapa orang? Satu batch itu 30 kita tidak 30 saja. Ya, supaya lebih terperhatikan dengan maksimal ya. Itu sudah banyak yang mau gabung tuh. Ya, mungkin teman-teman MK Afiat mohon dibantu ya. Mudah-mudahan kita bisa tahun ini selesai 3 batch begitu Satu batch itu berapa lama itu? Satu batch itu 7 hari 1 pekan. Masya Allah. Tambah nanti dengan grup alumni, ini kan sudah pernah kita lakukan untuk konsultasi demikian gitu Masya Allah, mudah-mudahan barokah nih. Sudah jam 6 dok, bagaimana? Mau dilanjutkan silakan, tetapi karena radio sudah harus berakhir. Oh iya, terima kasih. Solo sudah bergabung, Kuningan sudah bergabung, jadi Jogja bergabung, jaringan radio MKFM. Oh harusnya di Kuningan tuh ada tuh dok. Ya siap doanya. Cari radio yang dijual aja. Siap supaya makin lengkap jaringannya nanti. Rekan-rekan sekalian, para pendengar yang beriman, mohon maaf sudah agak lewat 2 menit ya. Tapi mudah-mudahan ada hikmahnya. Dan kalaupun nanti dengan dokter akan dilanjutkan secara umum, acara seluruh medsos ini kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang mau silakan tuh. Udah. Baik. Teman-teman, ini pertanyaan masih banyak nggak apa-apa. Ya boleh. Udahan dulu ya, ikut mendengar aja ya. Yang tunaikan zakat, sedekah, wakaf, dan bantu sesama. Kini mudah. Bagi kamu yang ada di dalam atau luar negeri, caranya buka browser, ketik dtpeduli.org/donasi. Pilih jenis donasi, isi biodata diri, kemudian isi nominal. Pilih metode pembayarannya, ada via transfer bank, virtual account, e-wallet, scan kris via e-wallet, gerai atau minimarket, kartu debit, dan PayPal. Dapatkan notifikasi kode pembayarannya. Input kode pembayaran di channel pembayaran. Lalu kamu akan dapatkan notifikasi donasi sukses dari DT Peduli ke nomor HP kamu berupa WhatsApp,
dan SMS. Mudah, cepat, dan transparan kan? Ayo, segera lakukan donasi di dtpeduli.org/donasi. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri, karena banyak masjid yang sudah rusak Qurannya atau tidak punya Quran, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar, dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin, dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Tunaikan zakat, sedekah.